Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Puspa Yulianti dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Analisis SWOT Penyusunan Ide Usaha. Analisis peluang usaha. Ketika kita akan membuat suatu usaha, kita akan dihadapkan berbagai ancaman dan juga peluang yang ada. Sehingga kita akan membutuhkan pemetaan peluang guna suatu usaha lebih terstruktur dan juga terencana. Dengan salah satu analisis dalam pemetaan peluang dinamakan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT ini berasal dari singkatan yang dimana S adalah strength atau kekuatan, W adalah weakness atau kelemahan, O adalah opportunity atau peluang, T adalah threat atau ancaman. Kegunaan analisis SWOT. Yang pertama, analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau pengusaha, yang dimana internal ini dimaksudkan adalah untuk melihat kekuatan dan kelemahan suatu usaha, sedangkan yang eksternal adalah untuk menganalisis kesempatan dan ancaman yang mungkin datang untuk usaha kita tersebut. Lalu yang kedua, digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha. Yang ketiga, yang terakhir, menentukan strategi pengembangan usaha. Nah, contohnya seperti apa sih analisis SWOT penyusunan ide usaha yang akan kita bahas sekarang ini? Nah, contoh analisis SWOT penyusunan ide usaha yang sekarang akan kita bahas ini adalah ide usahanya, yaitu adalah seblak. Analisis SWOT usaha seblak. Analisis SWOT usaha seblak. Yang pertama ada strength atau kekuatan dalam usaha seblak. Yang pertama, seblak ini dibuat dari bahan-bahan berkualitas dan tanpa pengawet sehingga aman dikonsumsi. Yang kedua, harga dari seblak ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, bahan-bahan untuk pembuatan seblak ini mudah dicari. Lalu yang keempat, penyajian dari seblak ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Dan yang terakhir, seblak ini dijual dengan cita rasa yang enak serta berbagai varian sehingga konsumen dapat memilih sesuai selera. Nah, analisis SWOT usaha seblak yang kedua ini ada weakness atau kelemahan dari usaha seblak, yaitu yang pertama, faktor naik turunnya dari harga sembako sehingga dapat mengurangi permintaan konsumen. Yang kedua, jika keadaan cuaca sedang buruk, maka permintaan dari konsumen biasanya akan menurun juga. Nah, yang ketiga, bumbu-bumbu seblak ini mudah cepat basi. Yang keempat, seblak ini dapat dinikmati setelah baru dimasak, artinya tidak dapat dimasak tanpa adanya pesanan. Selanjutnya, analisis usaha seblak yang ketiga, ada opportunity atau peluang dalam usaha seblak, yaitu yang pertama, seblak ini disukai hampir semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Karena apa? Karena seblak ini memiliki cita rasa yang enak, gurih, dan juga pedas. Dan tingkat kepedasannya ini dapat diatur sesuai seleranya masing-masing. Dan seblak juga banyak dipilih masyarakat sebagai cemilan, karena seblak merupakan makanan yang sudah tidak asing serta banyak masyarakat yang menyukai produk seblak, sehingga dalam memasarkannya pun tidaklah sulit, apalagi di zaman sekarang ini sudah didukung oleh aplikasi GrabFood maupun GoFood yang mempermudah para konsumen untuk memesan makanan tersebut. Dan yang terakhir, analisis SWOT usaha seblak, ada threat atau ancaman dalam usaha seblak, yaitu yang pertama, banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Yang kedua, persaingan produk yang sama, baik dari segi rasa, harga, serta penyajiannya, sehingga dibutuhkan kecermatan dalam mengatasinya.
Lalu yang terakhir, munculnya pesaing produk yang sama dengan kreasi dan inovasi yang terbaru. Jika strateginya peluang usaha sebelah ini menjanjikan, maka yang dilakukan yang pertama yaitu menjaga kualitas rasa. Jika rasanya tetap sama, orang-orang pun akan lebih suka dan menjadi pelanggan setia. Lalu yang kedua, harga tetap. Usahakan harga tetap, walaupun harga bahan naik turun di pasar atau fluktuatif, kita harus tetap menjual dengan harga yang sudah dipatok sebelumnya, serta tidak lupa menjaga kualitas. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya manusianya. Yang terakhir, yang keempat, mengutamakan dan mempertahankan kualitas tampilannya agar memikat para konsumen. Apabila kita sudah memiliki strategi yang baik, maka usaha kita akan berkembang dan bertahan lama. Inilah pentingnya kenapa kita harus melakukan pemetaan peluang usaha, agar kita memiliki strategi yang bagus dalam pelaksanaan usaha kita. Analisis SWOT ini bisa dilakukan untuk menganalisis usaha apapun, tidak hanya untuk sebelah. Untuk bisnis apapun bisa melakukan analisis SWOT dulu sebelum melakukan pemetaan peluang, sehingga akan mendapat strategi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih dalam mengikuti presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.